Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada hari Jumat pagi hari ini, eh, aku mau sedikit sedikit membagikan lah. Ini pertemuan berarti ke 12 kalau nggak salah teman-teman. Yang kita akan membahas tentang OPP. Oh iya, tugas 12 pertemuan 14 teman-teman, sorry. Jadi apa itu OPP, terus gimana konsep dasarnya, terus nanti ada kayak semacam kelas dan beberapa atribut dan konstruktor ya teman-teman. Kemudian nanti ada kayak metode kelas dan ada apa ya, kayak kita tuh pakai kelas tuh gimana sih, kemudian cara misahin kode file HPP dan CPP gitu gimana, kemudian ada contoh inheritance dan kelas induk dan turunan. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, mungkin langsung aja ke apa sih, langsung saja kita menuju ke tutorial yang pertama, yaitu OOP. OOP atau Object Oriented Program itu tuh merupakan sebuah apa ya sebutannya teman-teman, itu tuh merupakan eh, paradigma pemrograman yang memodelkan program sebagai sebuah kayak kumpulan objek teman-teman. Jadi misal teman-teman punya project kumpulan banyak sekali, entah itu dari uh, opening ataupun isi dan cetak birunya, itu tuh anggapannya OOP itu seperti itu teman-teman, dan kelas juga tuh nanti hubungannya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada yang namanya nanti tuh encapsulation, data dibungkus dalam kelas, kemudian ada abstraction, dan ada juga interintense, kemudian ada polymorphism. Dan aku mau jelasin satu-satu dulu deh. uh, Intinya programnya itu tuh sebuah objek, yang jadi satu atau jadi kumpulan jadi satu objek yang terstruktur, dan dalam objek tersebut tuh data yang udah kita buat dan program yang udah kita ciptakan itu tuh bakal lebih terstruktur, lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan tentunya gampang banget buat di develop teman-teman. Kemudian uh, yang udah aku jelasin tadi, yang 4, encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism, itu tuh aku jelasin dari encapsulation. Itu tuh kayak sebuah data yang dibungkus dalam class. Abstraction itu kayak tampilan pentingnya aja teman-teman. Jadi teman-teman kayak melihat tampilan yang benar-benar penting dalam sebuah filenya itu. Nah, kemudian ada inheritance, yaitu kelas yang bisa nurunin sifat. Jadi itu kayak sebuah warisan teman-teman. Itu inheritance tuh sebuah warisan yang diturunin dari misal file CPP, CPP yang model pertama, kayak oke, nantilah aku jelasin di project ya teman. Kemudian di polymorphism itu tuh satu metode yang apa ya, pokoknya aktivitasnya tuh banyak teman-teman. Kemudian ada kelas, aku punya sedikit analogi di kelas ini ya teman-teman. Nah, kelas ini tuh bisa disebut dengan konstruktor. Sorry, bukan konstruktor sih. Itu tuh sorry, lebih ke blueprint teman-teman. Ya aku yang sebutin tadi, blueprint tuh buat objek lah analoginya ya. Teman-teman mau bikin desain prototipe awal itu deh, robot. Misal robotnya itu robot basket, teman-teman membutuhkan apa aja sih dalam mekanismenya. Pokoknya teman-teman itu di
misal butuh plat besi beberapa banyak untuk bisa membuat sebuah hollow untuk bisa memaksimalkan torsi dari robot tersebut dan memaksimalkan beban berbobot dari robot tersebut. Nah, itu tuh seperti kelasnya teman-teman. Kemudian objeknya itu nanti ada sebuah roda, ya sebuah roda yang bisa digerakkan, kemudian ada microcontroller dan sebagai macamnya seperti mungkin Arduino atau lebihnya, itu termasuk ke sebuah objek. Buat bisa gerakin si robot, teman-teman butuh microcontroller tentunya dan motor, kemudian membutuhkan UART dan lain-lain supaya permodelan robot teman-teman bisa bergerak ya teman-teman. Kemudian ada beberapa contoh ya, atribut variabel kayak nama, umur, sama misal aku kuliah kelas semester dan nomor induk, itu bisa. Terus ada konstruktor sebagai seperti apa ya teman-teman, otomasi project lah. Nanti objek yang dibuat teman-teman tuh itu secara otomatis, dibuat secara otomatis. Kemudian buat inisialisasi nilai awal atribut. Kemudian cirinya konstruktor tuh ya teman, itu tuh sama kayak class, tapi dia nggak punya return value teman-teman. Tanpa konstruktor tuh biasanya ya objek tuh tetap bisa dibuat, tapi kontrolnya agak ngawur teman-teman. Kemudian ada beberapa nanti fungsi dalam class kayak mengolah data, jalanin aksi tertentu, nyembunyikan digital, logika internal. Terus kemudian ada itu deh, interintense udah. Terus aku mau jelasin soal projectku ya sekalian tuh. Oke teman-teman, langsung saja ke ini ya teman-teman. Nah, di sini aku punya 3 file ya teman-teman. Aku mau jelasin di sini tuh ada sebutannya apa, project mahasiswa. Jadi itu kayak data diri lah ibaratnya. Nah, di sini tuh aku pakai beberapa atribut teman-teman. Atribut yang aku pakai seperti nama, terus kemudian umur, jurusan atau prodi. Nah, di kelas atributnya aku menginisiasi programnya itu dengan dengan input mahasiswa teman. Kemudian di kelas tersebut itu udah ada beberapa unsur. Nah, mahasiswa ini udah include kayak nge-save nama, kemudian umur, dan kemudian jurusan dengan ini teman-teman, dengan fungsi yang udah dibuat. Kemudian di sini aku ada konstruktor juga. Kemudian si konstruktor itu seperti yang tadi teman-teman aku udah bahas. Nah, si konstruktor itu dia itu fungsinya itu dipanggil otomatis ketika objek itu dibuat buat menginisialisasi nilai atribut teman-teman. Jadi semua ini nanti ketika gerak di maka yang menjalankan secara kompleks, secara teratur itu teman-teman, si konstruktor. Jadi ketika objek ini dibuat, datanya langsung terisi. Kemudian ada juga metode fungsi. Nah, metode fungsi dalam kelas itu tuh kayak nanti bakal nampilin data ya teman-teman. Data ini bakal ditampilin keseluruhan layar. Kemudian aku tuh bikin ini dengan format yang agak rapi. Kemudian ada campuran polymorphism juga. Pokoknya udah include semuanya teman-teman. Kemudian alur konsep yang aku buat kompleksitas ini itu tuh dibuat di main CPP ya teman-teman. Ini sebuah apa ya teman-teman, kayak akses
utama. Nah, ibaratnya ini tuh cetak birunya teman-teman, ini cetak biru, kemudian ini seperti inisiasi buat menggerakkan program. Nah, ini tuh pokoknya tinggal hasil akhir teman-teman. Ini yang aku maksud tadi, ini tuh hasil akhir, hanya beberapa input yang penting aja yang keluar di main, karena dia tuh penggerak utamanya teman-teman, atau penjalan utama. Nah, aku juga itu udah membagi 3 file ini ya teman. Ya, yang mahasiswa yang HPP ini dia tuh isinya implementasi. Pokoknya ini tuh konstruktornya teman-teman. Ini tuh metode ini tuh gak deklarasi kelasnya teman-teman. Jadi aku bikin kelasnya dengan input nama sebagai input mahasiswa. Nah, ini merupakan deklarasi kelas yang aku buat. Jadi nanti ketika aku ngetik mahasiswa itu sudah include semuanya teman-teman. Kemudian ada atributnya, atribut nih, jurusan, string jurusan, kemudian ada integer umur karena kita menggunakan variabel angka teman-teman, sehingga string nama, habis itu kemudian diiringi integer dari umur teman-teman sendiri. Nah, ini aku memasukkan konstruktornya dengan string n, integer o, dan kemudian aku program seperti ini biar gampang teman-teman. Kemudian ada virtual void info, jadi itu seperti void teman-teman, void info. Kemudian aku punya mahasiswa CPP. Nah, ini tuh kayak implementasi teman-teman, dari sebuah metodenya, dan ini juga konstruktor awalnya teman-teman, sebuah konstruktornya. Jadi di sini udah ada sebuah program yang tertata rapi. Nanti tuh dia bakal outputnya nama, umur, jurusan teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Nah, kemudian ada main, ya benar, penggerak utamanya, dan ini finalisasinya teman-teman, ibaratnya seperti itu ya dalam kelas. Jadi kenapa aku buat ini tuh biar filenya rapi teman-teman, nggak kayak launcher lainnya kan, misalnya teman-teman bikin kayak gini ada launcher, nah ini konfigurasi kayak gini tuh ribet teman-teman. Jadi teman-teman buat seperti ini aja nggak apa-apa, pokoknya dalam satu file teman-teman bikin project apapun lah. Nah, nanti teman-teman tinggal buat seperti ini konstruksinya, CPP, HPP, dan ada mainnya untuk itu lebih enak dibaca. Kemudian praktik standar proyek skala besar seperti robotik itu terpisah kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum familiar robotik, aku dulu pernah ikut magang, dan teman-temanku fun fact, mereka keren-keren teman. Mereka bikin programnya itu lebih detail, kemudian rapi banget teman-teman. Nah, rahasianya itu ini teman-teman. Nah, aku ngikutin robotik dan melihat temanku, aku kagum melihat seperti ini teman-teman. Kemudian ada interface itu kayak warisan teman-teman. Jadi di sini kan aku nanti kan output yang dihasilkan dari utama itu kan ini ya, namaku 18, kemudian teknologi rekayasa otomasi ini. Nah, itu ibaratnya turunannya mewarisi metode dari kelas induknya teman-teman, dari ini. Nah, jadi ini tuh seperti misal mahasiswa aktif, umur, nama, itu pokoknya atribut yang digunakan dalam sini ini kan atribut nama, umur, dan atribut prodi atau jurusan teman-teman. Itu tuh merupakan warisan dari ini teman-teman, dari ini merupakan warisan dari ini teman-teman, dari elemen output yang dihasilkan includean mahasiswa ini, include dari void info dan kemudian void aktif ini. Oke, kelas turunan atau warisan ini pakai atribut metode baru ya teman-teman, kayak yang dari nama, misal nama Anthony ganti, kemudian ada prodi, pokoknya prodi
atau jurusan tadi itu merupakan sebuah warisan dari jurusan Antonium nama 18 umur teman-teman. Kemudian ada foliformism yang teman-teman mungkin bakal kepo, kenapa aku taruh sini dari tadi, kenapa aku naruh sini sih. Itu tuh metode yang sama untuk punya perilaku yang berbeda teman-teman. Jadi pemanggilan metode ini tuh dilakukan biar objeknya itu biar bisa menyesuaikan jenis sebuah objeknya teman-teman. Misal nih, ini teman-teman punya satu interface method, tapi dia itu bisa ngelakuin hal-hal yang berbeda teman-teman. Dari aku punya sebuah ya teman-teman, pengen ngerakin atau ngeran, ini jujur masih simpel banget, tapi teman-teman kurang lebih harus tahu lah. Ini kalau simpel teman-teman harus paham. Oke, aku buka terminal dulu. Kemudian ini isinya masih gagal karena aku langsung run, harusnya dikompil dulu ya teman-teman. Oke sebentar, wait tuh, compile dulu, compilenya di itu teman-teman. Oke, nanti pokoknya di PowerShell ini kalau ketemu ini file folder data teman-teman langsung masukin folder data G++, kemudian main utama ini .cpp, manual program .exe, supaya bisa menghasilkan output dari itu teman-teman, dari program yang teman-teman hasilkan. Nah ini tuh nama itu tuh kok variabel sih, ini tuh nama itu pokoknya tadi itu atribut teman-teman, atribut. Nah warisannya itu ini warisan yang disebut interface. Nah aku juga mau itu ya teman-teman, mau beware aja pokoknya kalau menggunakan running atau runner teman-teman sedikit hati-hati, harus diperhatikan karena aku tadi membuat filenya itu dia tuh file gaib teman-teman, atau bisa aku sebut filenya ngilang, dan filenya itu tidak compact dengan file manager gitu. Jadi nggak ada di dalam file manager. Setelah aku cari ternyata aku tuh salah di launcher dan penulisan teman-teman. Jadi penulisan tuh penting banget. Misal HPP itu aku tadi menggunakan main, terus kemudian ini project atau apapun itu salah teman-teman. Aku menyesuaikan dengan apa yang aku buat ini mahasiswa project dan mahasiswa CPP yang bisa itu ternyata hanya mahasiswa teman-teman. Dan dari debug konsol output yang dikeluarin itu ini teman-teman, teknologi rekayasa otomasi Anton. Oke ini udah berhasil ya teman-teman. Terus ada sedikit ringkasan buat aku mau jelasin. Ini tuh konsep kita tuh udah belajar konsep dasar OP, dasar banget malah teman-teman. Dengan aku jelasin menggunakan bahasa bayi, semoga teman-teman bisa paham. Aku nggak mau pakai bahasa yang keren-keren teman-teman, aku mau pakai bahasa bayi yang bisa dipahamin teman-teman semua. Kemudian teman-teman udah tahu sendiri class itu ternyata seperti apa. Class itu seperti pembagian domain teman-teman, ya kayak apa ya, domainnya dibagi-bagi, dipecah menjadi 3. Ada apa, prototipe awal, kemudian ada penggunaan penyesuaian fungsi, pengontrol, konstruktor, dan ada menu utama yang bisa buat ngeran filenya teman-teman. Nah di sini tuh ternyata nggak cuma 3 kelas doang, tapi terdapat banyak sekali komponen yang bisa teman-teman pelajarin, banyak teman-teman. Nah kemudian ada penerapan interface, polyformism, kemudian ada apa, atribut udah, pokoknya pemisahan file HPP dan CPP. Pokoknya file HPP itu teman-teman kalau misal bingung ini tinggal di rename aja, terus atau F2 teman-teman pindah ini HPP atau CPP. Nyakut seperti tadi, HPP pasti ungu, kalau CPP ini biru. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pertemuan ke 12 kali ini. Aku senang bisa membagikan hal ini kepada teman-teman semua ya.
Eh, dan selain itu aku juga mohon maaf kalau nggak selengkap eh, kreator lain atau tim teman-teman saya dari yang lain, karena aku di sini spesialis menggunakan bahasa paling gampang teman-teman. Jadi bahasa yang aku pahamin aku share ke teman-teman, dan semoga hal ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.